Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini adik-adik sedang bersama Kakak Hotim untuk mendengarkan kisah Nabi Daud alaihi salam. Sebelumnya, apakah adik-adik masih berpuasa? Untuk menemani puasa adik-adik, yuk kita sama-sama menyimak cerita Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Beliau merupakan seorang raja. Ia dikenal sebagai seorang raja yang begitu kuat dan perkasa. Nabi Daud merupakan ayahanda dari Nabi Sulaiman, salah seorang nabi yang begitu dikenal karena luasnya ilmu dan kerajaan yang ia miliki. Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang sangat merdu yang tidak ada yang menandinginya. Sehingga hal ini merupakan mukjizat kenabiannya. Selain suara yang merdu, Nabi Daud mendapat mukjizat dari Allah berupa kitab Zabur. Selain itu, Nabi Daud dapat merubah besi menjadi lunak dan dapat membuatnya menjadi benda-benda yang bermacam-macam sesuai yang dikehendaki Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Saba tentang mukjizat Nabi Daud. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, lalu kami berfirman, hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang bersama Daud. Begitu pula burung-burung, dan besi itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi, lalu kerjakan amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Selain itu, Nabi Daud ternyata juga pandai berbahasa binatang loh. Nah, untuk itu, jika kita berbicara tentang Nabi Daud, tidak lepas dari kisah Raja Tolut dan Raja Jalut. Ingin tahu kisahnya? Yuk kita simak bersama. Siapa Talut? Kisah Talut dan Jalut bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram dan gelap. Pasca Nabi Musa wafat, kondisi agama mereka makin lama makin terkikis. Padahal saat Yusha bin Nun atau Yosua, pengikut setia Musa, memimpin mereka, tanah Palestina dapat dengan mudah direbut. Namun Yusha pun menemui ajal mengakhiri tugasnya menjalankan amanah Musa. Sejak itulah Bani Israel dilanda kegalauan dan keterpurukan. Sekian lama tidak ada nabi yang diutus, mereka terlunta-lunta bagai domba tanpa penggembala. Di tengah kekosongan kepemimpinan, masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan banyak dosa, bahkan membunuh para nabi yang semestinya diharapkan memimpin mereka. Kondisi mereka pun berubah menjadi masyarakat kafir, zalim, dan durhaka. Allah pun murka sehingga mencabut kekuasaan mereka. Bani Israel diusir, tabut pun dirampas oleh musuh mereka, Raja Jalut. Singkat cerita, Raja Talut diangkat menjadi raja. Talut adalah seorang pemuda tampan, gagah perkasa, soleh, dan cerdas. Tetapi Talut sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh bangsa Yahudi. Karena pasalnya, Talut hanyalah seorang penggembala miskin. Ia bukan keturunan Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan Yahuza bin Yakub. Lawi dan Yahuza merupakan saudara Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Keturunan tersebut diyakini Bani Israel sebagai rumpun para nabi dan raja yang memimpin kaum mereka. Keturunan Lawi sebagai nabi dan keturunan Yehuda sebagai raja. Padahal berdasarkan silsilah, Talut ini masih keturunan Yakub loh. Karena kuasa Allah untuk memutihkan Talut adalah raja pilihan Allah, Allah kemudian mengirimkan tabut yang pernah direbut
kaum musuh tiba-tiba berada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Nah, apa sih tabut itu adik-adik? Tabut ini merupakan peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat yang dipercayai Bani Israel membawa ketenangan dan kemakmuran. Karena ini pun akhirnya Bani Israel mau mengakui Raja Talut. Kemudian, singkat cerita, Talut hendak berperang dengan Raja Jalut yang sangat menindas, sebuah kaum yang kuat dan kejam. Kaum tersebut menahan para pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, mengambil alih kawasan taklukan mereka, kemudian menarik upeti semena-mena. Itu merupakan bencana hebat dan menyengsarakan bagi Bani Israel. Akhirnya, Talut berperang dengan mengajak Daud yang saat itu masih berusia sekitar belasan tahun. Talut melihat kemampuan yang ada pada diri Daud, sehingga mengajaknya untuk ikut berperang. Namun Daud adalah salah satu anak muda yang ikut dalam barisan Talut dan diajak oleh sang ayahnya untuk mengikuti jejak kedua kakaknya yang juga maju di medan perang. Daud yang ketika itu tidak diperkenankan berada di barisan depan harus menempati posisi belakang. Ia hanya melayani kedua kakaknya, khususnya ketika mereka haus dan lapar. Barisan Talut yang ketika itu akan menghadapi Jalut pun tak memiliki tentara yang banyak. Jumlah mereka kalah apabila dibandingkan dengan pasukan yang dimiliki Jalut sang penindas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 250 disebutkan bahwa Allah berfirman tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Atas kekuatan doa itu, mereka menyerang Jalut dan pasukannya. Daud, pemuda yang sedia kala hanya ada di belakang, mendadak meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Keinginan itu pun sempat dilakukan mengingat usianya yang masih muda. Daud pun dipandang sebelah mata oleh Jalut. Dengan sombongnya, Jalut menertawakan dan meremehkan kemampuan Daud yang ketika itu juga tidak membekali dirinya dengan senjata tajam dan hanya membawa sebuah ketapel. Namun siapa sangka Daud berhasil menghindari hujaman pedang yang terus coba ditebaskan ke Jalut. Di suatu kesempatan, Daud memiliki celah untuk melepaskan peluru ketapelnya ke dua mata Jalut. Gagal menghindar, ia pun berteriak kesakitan sebelum akhirnya roboh dengan dahi yang pecah dan mati. Pasukan Talut pun menang sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Oh iya, usut punya usut, menurut cerita, batu-batu yang dilemparkan oleh Daud itu merupakan batu yang dirinya sendiri meminta untuk diikut sertakan saat perang. Wah, sangat unik ya adik-adik. Singkat cerita, Daud pun diangkat menjadi nabi dan wafat di usia 100 dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cerita ini menghibur adik-adik. Dan jangan lupa kita harus selalu bijaksana menjadi seorang pemimpin. Dan jangan lupa tetap selalu beribadah. Bye-bye.